keberadaan kampus negeri di Indramayu, Politeknik Negeri Indramayu, Polindra, sudah makin terkenal. Apalagi sekarang organisasi profesi Persatuan Insinyur Indonesia atau PII, kemarin yang baru-baru ini ramai di Yogyakarta, ada ribuan insinyur yang hadir, itu telah merekomendasikan kepada seluruh insinyur di Indonesia, salah satunya adalah bahwa bagaimana untuk mengembangkan inovasi dan potensi keinsinyurannya gitu ya di daerah masing-masing. Nah, lalu apa hubungannya PII dengan Polindra dalam rangka memberikan inovasi di daerah gitu. Langsung saja kita akan ngobrol dengan Direktur Politeknik Negeri Indramayu, Bapak Ropan Ajis, STMT. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir lagi di Alma Corner. Ini tema kita pada kali ini seru Padir ya. Siap. Jadi terkait saya tertarik dengan kongres atau pertemuan ya? Kongres ya, Kongres PII ya. PII di Persatuan Insinyur Indonesia. Ya. Nah, ini keren sekali gitu ya. Salah satunya di sana hadir Pak Dir ya sebagai mungkin dari Polindra gitu ya. Ya. Terkait itu. Jadi pertama mungkin PII dulu dah. Ya. Apa itu sebenarnya PII itu? Ya, terima kasih Kang Almak ini sudah mengundang saya lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi gini, di Indonesia itu semenjak tahun 1950-an itu sudah ada namanya Persatuan Insinyur Indonesia. Oke. Jadi insinyur-insinyur Indonesia membuat satu kumpulan yang sudah diwadahi dengan nama Persatuan Insinyur Indonesia. PII juga namanya? PII. Dulu sarjana teknik itu kan keluar langsung insinyur. Oke, IR gitu. IR. Insinyur. Itu adalah gelar sarjananya. Iya. Nah, semenjak tahun 92 gelar itu sudah beralih. Gelar sarjananya kan menjadi sarjana teknik. Iya. ST gitu ST. ya. Nah, gelar insinyur itu adalah gelar profesi. Oke. Jadi sama kayak dokter, ketika dia ikut pendidikan dokter, lulus di pendidikan dokter, dia akan mendapatkan gelar SKed, sarjana kedokteran. Oke. Iya. Setelah itu dia nambah koas, biasanya bahasa gaulnya itu kan, nambah kuliah profesi. Profesi ya. Profesi dokter. Setelah lulus profesi, dia akan dapat gelar dokter. DR. SKed-nya dibuang tuh. Oke. Yang dipakai adalah gelar profesinya. DR-nya gitu. Iya. Itu di dokter ya? Di dokter. Nah, kalau di insinyur? Di insinyur pun sama. Saat ini Persatuan Insinyur Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran, jadi ada program profesi insinyur namanya. Jadi semua program eksakta, sarjana teknik, kehutanan, pertanian itu bisa melanjutkan program profesi insinyur. Oke, ada undang-undangnya? Ada undang-undangnya. Insinyur itu? Ya, khusus keinsinyuran. Oke. Jadi amanah undang-undang itu semua orang yang bekerja di bidang teknik, di bidang engineering, bidang rekayasa itu harus punya namanya surat tanda registrasi insinyur. Jadi ada surat tanda registrasinya, ada izinnya khusus. Tanpa izin itu harusnya mereka tidak boleh bekerja di bidang itu, hanya sebagai pembantu pekerjaan. Oke. Nah, saat ini PII itu sudah ada di sampai kabupaten-kabupaten. Jadi di Indramayu itu ada namanya itu cabang, pengurusnya? Pengurus cabang PII Indramayu. Jadi ada di sana. Kebetulan saat ini pengurus cabangnya itu kantornya di Politeknik Negeri Indramayu. Kenapa? Ketuanya? Ketuanya saya sendiri. Oh, ketua PII Indramayu berarti? Cabang Indramayu. Padir nih? Iya. Oke, pas lah berarti saya sekalian ya. Oke. Jadi
memang kenapa kita mengarah ke sana? Karena ke depan semua orang yang bekerja di bidang rekayasa, bidang engineering, itu harus memiliki profesi insinyur dan memiliki surat tanda registrasi sebagai insinyur profesional. Oke. Tanpa itu nanti mereka akan kena sanksi hukum. Berdasarkan undang-undang tadi? Berdasarkan undang-undang tadi. Oke. Sehingga inisiatif kami di Politeknik Negeri Indramayu, kami bekerja sama dengan PII Pusat. Jadi rekomendasinya sudah keluar, kita akan membuat namanya program profesi insinyur. Polindranya? Di Polindra. Kerjasama dengan PII gitu? Kerjasama dengan Luar PII. biasa. Okay. Sehingga lulusan sarjana terapan di tempat kami itu bisa langsung ngambil profesi insinyur. Sehingga keluar nanti dapat gelar IR di depannya. Oke, meskipun lulusan Polindra bisa? Lulusan Polindra. Nanti akan ada gelar IR sehingga ke depan mereka yang bekerja di bidang keinsinyuran, bidang teknik misalkan, itu akan aman dari sanksi hukum di undang-undang keinsinyuran tadi. Jadi kami membantu memfasilitasi masyarakat Indramayu, terutama Jawa Barat dan sekitarnya, ketika mau membutuhkan program profesi insinyur, maka boleh nanti ke depannya ketika kami sudah buka, boleh di kuliah Polindra di ini? Polindra. Oke. Ini sudah meskipun tadinya bukan di Polindra bisa? Boleh bisa. Nanti akan ada syarat-syaratnya sama seperti program pendidikan yang lain. Oke. Misalnya di kampus lain, ya, mau profesi insinyur ke Polindra? Boleh. Lulusan dari mana gitu, ikut profesi insinyur. Tapi itu yang D4 atau S1 ya itu? Sarjana. Oke. D4, S1, pokoknya program sarjana itu boleh ikut program profesi insinyur. Kalau D3 belum boleh. Oke. Nah, di situ kan PII kemarin saya baca ya informasinya di Jogja itu luar biasa ya, hadir orang-orang penting lah. Itu ya. Orang-orang hebat. Gubernur juga hadir di situ, Gubernur Jogja itu. Ada beberapa rekomendasi gitu ya di PII itu. Misalnya salah satunya itu mengembangkan inovasi apa itu? Inovasi lokal. Inovasi Jadi lokal ya. Kita ya di PII itu lebih diarahkan kita bisa punya program inovasi yang bersentuhan langsung dengan kebudayaan lokal atau kebutuhan lokalnya. Sama seperti di Polindra, ketika Polindra itu kami ada punya program namanya pengabdian kepada masyarakat. PKM ya. PKM. Itu selalu mengedepankan kebutuhan masyarakat sekitar itu apa. Jadi bener. kita memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat, kebutuhannya apa, kita berikan solusinya. Nanti yang seperti itu yang PII mau, bukan hanya inovasi yang wah gitu, yang teknologi yang tinggi, enggak seperti itu. Ya itu boleh, tapi kita lebih mengedepankan kebutuhan masyarakat lokal itu apa. Itu yang bisa kita kembangkan, inovasi-inovasi terbaru. Dan itu sudah banyak Polindra melakukan itu? Sudah, solusi-solusi apa yang bisa kita kontribusikan terhadap pengembangan wilayah. Ya kemarin juga saya dengar ya bahwa Polindra juga berhasil merakit teknologi, ini saya baca dari cuplik.com nih. Bantu UMKM, Polindra berhasil merakit teknologi box freezer dan chiller untuk simpan pure mangga gitu. Ya. Itu di desa, salah satu desa lah. Ya. Itu memang penemuan baru ini kan? Iya, karena Polindra itu bidangnya terapan, jadi masyarakat hari ini kebutuhannya apa? Saya selalu bilang, kemudian dirakit lah oleh Polindra gitu ya. Saya selalu bilang ke teman-teman di Polindra itu, kita harus selalu belanja masalah. Turun berarti? Turun ke desa, ke kecamatan, ke UMKM. Masalah yang ada di mereka apa? Kita akan pisahkan masalah-masalah tadi, apa dulu yang harus kita selesaikan. Sampai kami akan siapkan desa-desa binaan nanti ke depannya. Nanti misalkan ada desa A misalkan lagi mengembangkan mangga misalkan, kebutuhannya apa saja nih, kita akan support daerah tersebut, teknologinya, rekayasa apanya gitu, sehingga desa itu bisa menjadi desa mandiri ke depannya, dan desanya tidak terpaku pada dari Polindra saja gitu. Ke depan nanti 2-3 tahun
itu harus dilepas. Desanya bisa mandiri dan bisa berkembang tentunya kan UMKM yang ada di daerah tersebut. Banyak, tiap tahun kami ada sekitar 20-30 program yang bisa kita kembangkan. Yang tadi lewat PKM itu? Lewat PKM. Dan itu langsung ya ke masyarakat? Kebutuhannya ke masyarakat. Oke. Jadi apa tadi, lokal ya? Lokal. Potensi lokal tadi ya? Jadi inovasi ini sangat berbasis lokal. Jadi sangat berkaitan erat ya tadi rekomendasi PII dengan juga program-program yang ada di Polindra gitu ya hadirnya. Betul. Jadi memang rekomendasi itu kan balik lagi ke keresahan masyarakat saat ini kan apa? Kita jangan hanya memikirkan teknologi tinggi yang memang belum tentu dibutuhkan oleh masyarakat kita. Lebih baik kita bikin teknologi-teknologi yang memang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat kita. Sehingga bisa inovasi-inovasi itu kan bisa berkembang nantinya. Ya awalnya mungkin Pura Mangga itu apa gitu kan. Kedepannya mesin pendinginnya kan bisa untuk yang lain. Itu kan nggak sembarangan Pura Mangga ini kan potensi banget ekspornya gitu ya. Potensi lokal kan. Mangga Indramayu kalau lagi musim itu kan. Saya lihat belum ada ini kan yang fokus di Pura Mangga Indramayu padahal kota mangga ya. Kota mangga. Nah ini potensi ke depan ini lumayan kan ini ya. Bisa berkembang nanti. Ya itu kebutuhan pasarnya, kebutuhan masyarakatnya kita carikan solusinya. Oke, itu mungkin salah satu contoh ya. Salah satu. Mungkin yang lain mungkin pernah nggak di hasil produk-produk atau teknologi di PKM gitu, hasil PKM-nya kayak apalagi yang banyak. Jadi salah satunya di teknik pendingin itu ada namanya inkubator bayi. Inkubator bayi. Ya. Maksudnya apa nih? Jadi ketika bayi itu lahir dengan prematur, biasanya kan dia harus punya box bayi yang memang suhu dan kelembabannya diatur supaya ya kan ada di rumah sakit kan? Betul. Nah, kita ciptakan itu dengan tambahan teknologi. Jadi bukan hanya inkubatornya, ada kamera pemantaunya. Sehingga bayi yang ada di dalam pun bisa terjaga dan kelihatan. Terpantau terus. Jadi ketika dia ditinggal, misalkan orang tuanya kan nggak mungkin selalu di sana kan. Orang tuanya bisa sambil masak atau sambil nyuci piring dan sebagainya. Dia bisa memantau bayinya itu dalam kondisi aman atau enggak. Nah itu salah satu. Itu juga kebutuhan karena bayi yang spesial tadi itu kan pemantauannya harus 24 jam, nggak bisa kita tinggal. Dan itu bisa, kalaupun ke depan pengembangannya bisa jadi misalkan ada satu dokter misalkan yang punya beberapa pasien bayi-bayi tersebut, dia tinggal bisa lihat saja ya, mantau aja di HP tadi apa gitu ya. Bisa itu memungkinkan. Itu terobosan bagus itu. Pengembangan ke depannya. Maksudnya inovasi-inovasi seperti itu yang dibutuhkan tadi ya. Betul. Kecil kontribusinya, tapi itu apa ya, solutif. Memecahkan masalah yang ada. Ya saya dengar juga kemarin tuh ada katanya pendeteksi penyakit gitu ya di Polindra ini. Penyakit gula gitu. Gula, betul. Itu luar biasa juga ya. Bisa di masyarakat juga bisa menggunakan berarti. Iya, bisa menggunakan. Ya tadi balik lagi karena ini kebutuhan masyarakat, pasti teman-teman membuatnya itu adalah by request, ada permintaan. Misalkan dari dinas kesehatan mereka lagi fokus di apa gitu, kayak kemarin stunting, mereka fokus ke stunting, pendataan stunting, kita buatkan posyandu digital, sehingga teman-teman yang di lapangan itu inputnya kan bukan manual lagi, sudah masuk ke PC, yang posyandu itu posyandu, sehingga datanya kan sudah terekam di dinas kesehatan tuh, dinas kesehatan tinggal melihat. Nah itu sebenarnya yang hasil produk lah, kayak Pura Mangga, terdeteksi penyakit gitu ya, yang inkubator tadi itu sebenarnya apa tindak lanjutnya gitu, maksud saya. Betul. Tindak lanjut dari itu apa gitu? Apakah ya sudahlah begitu saja gitu, atau ada nggak tindak lanjut dari misalnya ditangkap oleh pemerintah gitu, atau ada pabrik apa sih, industri gitu, oke ini perlu dikembangkan gitu, perlu dibikin produk gitu yang betul saat dipasarkan ini gitu. Kami masih mendaftarkan mereka paten-patennya.
Oh gitu. Jadi produk-produk kami yang tadi itu kita juga daftarkan patennya sebagai Didaftarkan, ya sebagai ya terregister lah bahwa itu kan yang kita buat. Ada inovasi yang kita buat. Oke. Setelah inovasi itu ada, kalaupun tadi kebutuhannya adalah industri ada yang mau memproduksi massal misalkan dan sebagainya, Itu bisa? ya bisa. Kita kerjasama industrinya. Oke. Nah, jadi paten-paten kita itu nanti akan dihilirisasi namanya, sesuai dengan kebutuhan pasarnya kan, dihilirisasi. Iya. Ya, ini kan Kalau lagi. marketnya banyak, saya yakin industri pasti akan siap untuk memproduksinya. Atau mahasiswa yang memproduksi itu, mereka yang jadi wirausahawan muda, membuat itu menjadi industri-industri baru. Tapi kan itu butuh misalnya legalitas perusahaan dong lah. Betul, Ya. betul. Misalnya ya benar-benar perusahaan yang Perusahaan memproduksi itu, betul. Polindranya ilmunya saja gitu misalnya kan. Iya, patennya tadi. Patennya kan? tadi, Patennya iya, tadi. iya. Royal, bukan royal. Ini ya apa hak patennya. Hak patennya. Oke. Itu boleh misalkan pemerintah lah gitu Boleh, ya, boleh, pemerintah pemerintah daerah, daerah. pemerintah provinsi atau pemerintah pusat gitu. Iya. Wah, ini bagus ini. Perlu dikembangkan, itu bisa ya dikembangkan ya. Kami tiap tahun tuh hampir puluhan paten yang kami daftarkan Luar biasa. dari Haki. Oke, itu pemerintahnya tahu nggak itu? Ya, tahu Atau- dong, kita kan publikasi. Oke. Tiap apa yang kita lakukan kan kita publikasi, kita laporkan. Dan itu berbagai macam ini. Ya, Sektor ada sesuai prodinya ya. ada desain industri, ada yang produk dan semacamnya. Ada banyak, bukan hanya paten saja. Oke. Nah, mungkin ini kan perlu tidak lanjutnya kan memang menunggu direspon oleh industri kah atau pemerintah gitu, Ada dua sebenarnya. atau Polindranya memasarkan gitu, gimana caranya nih biar direspon gitu, Iya, inovasi-inovasinya gitu maksudnya. gini, kalau kami secara konsep itu ada bagian-bagiannya. Jadi tidak semuanya itu bisa Polindra lakukan. Oke. Salah satunya adalah pemasaran. Pema- Dan pemasaran itu Pemasaran. kan butuh orang yang cerdik lah Iya, untuk iya, memasarkan suatu produk itu kan Iya. nggak semua orang bisa mampu. Gitu. Maka beberapa penelitian atau produk-produk yang hilirisasi tadi biasanya kita sudah menggandeng industrinya. Kita sudah punya partner industri yang ketika ini sudah siap untuk dipasarkan, mereka mau memproduksi massal produk tersebut. Misalnya yang simpel deh, misalnya tadi gitu ya, alat pendeteksi penyakit gula darah gitu. Iya. Ya kan, entah itu saya juga nggak ngerti lah, atau kalau lewat aplikasi HP gitu ya, Iya. atau ada mesin lain hardware-nya gitu. Nah itu kan simple kan sebenarnya, ya kan. Iya. Kalau di produk kan itu Kalau laku juga. diproduksi ya tinggal kebutuhan pasarnya itu kan dilihat lagi. Maksudnya kan secara ini dilihat lagi kebutuhan pasarnya. Namanya produksi massal itu kan ada produk minimal masyarakat yang bisa kita produksi dan masyarakat mau. Kan hitung-hitungannya pasti ekonomi dong. Iya. Nggak Iya. mungkin Bisnis kan ini. bisnis. Oke. Kan mereka ada hitung-hitungan tersendiri. Bukan hanya itu tugasnya mereka yang di industri. Tugas kami adalah membuat inovasi itu Oke. dari kebutuhan masyarakat. Jadi kami sudah ya tadi ada porsi-porsinya masing-masing. Oke. Jadi jangan semuanya diambil, wah Polindra itu ya membuat, ya memproduksi, ya menjual. Nggak ya boleh apa. menjual kan ya? Boleh. Polindra boleh nggak menjual? Boleh. Oke. Tapi kan SDM kita, Pak. SDM kita kan tersedot ke mana-mana kan. Akhirnya kunci tujuan utamanya untuk mempersiapkan SDM unggulnya itu kan akhirnya terbengkalai karena dia fokusnya ke banyak sektor kan, ya mengajar, ya memproduksi, ya menjual, dan kan SDM kita yang belum siap. Oke. Makanya lebih baik kita bekerja sama. Kayak ada UMKM lokal, misalkan mereka membutuhkan produk apa, kita siapkan produknya. Ketika ini bagus, ya sudah mereka produksi massal, mereka jual. Kita kan hanya mempersiapkan itu. Ketika ada perbaikan, mereka datang lagi ke kita.
kita perbaiki. Gitu ya. Tentunya ketika kita bekerja sama dengan industri-industri lokal tadi, UMKM tadi, ya patennya pun paten bersama kan. Royalti patennya itu kan bersama. Ada bagian Polindra, ada bagian industri tersebut. Pihak ketiga lah Pihak maksudnya. ketiga. Nah, balik lagi ke soal inovasi daerah Ya. itu ya. Mungkin ke depan ini akan banyak tantangan ya terkait pesat banget lah perkembangan teknologi ini, terutama memang teknologi informasi gitu ya. Ya. Atau apa AI, ya kan? Nah ini Polindra ini gitu ya untuk menghadapi ini gitu, agar inovasi daerahnya ini memang ditangkap oleh pihak ketiga maupun oleh pemerintah, itu tentunya kan harus ada strategi di Pedir ya. Ya, betul. Harus ada strategi. Nah, itu gimana nih strategi yang sekarang diterapkan gitu? Gini Pak, jadi perkembangan teknologi di luar itu kan kita jangan selalu menyatakan bahwa kita harus A, harus B, harus mengikuti ini. Kita balik lagi, Potensi. kita itu membutuhkan itu atau enggak? Pertama, Kita kalau itu siapa kita? Kita itu kan masyarakat lah. Oke. Anggaplah masyarakat Indramayu saat ini itu membutuhkan teknologi AI atau belum? Oke. Kalau masih belum, ya udah kita adakan dulu yang kebutuhan pasarnya, kebutuhan masyarakatnya. Nanti upgrade teknologi, kan teknologi nggak mungkin kita stagnan toh. Ketika kita sudah punya produk A, kan akan ada inovasi baru, tambahan inovasinya. Kedepannya mungkin akan ada teknologi-teknologi yang ya masuk ke daerah AI. Misalkan ada digital twin. Digital twin itu kita lagi melakukan apa, mesinnya melakukan apa, kita sudah tahu. Oke. Mesin itu akan rusak 2 minggu lagi. Teknologinya sudah ada. Kita bisa memprediksikan teknologi yang sedang berkembang tadi. Misalkan mesin yang sedang bekerja itu 2 minggu lagi harus ganti gear misalkan. Itu bisa terdeteksi? Bisa. Tapi kan hari ini teknologi itu dibutuhkan nggak sih di masyarakat sekitar? Itu Polindra bisa begitu? Ketika balik lagi, ketika memang kebutuhan industrinya ada, kita siap untuk memproduksi itu, bekerja sama dengan siapapun lah. Siapapun ya. Oke, gini, misalnya saya pihak ketiga nih ya. Yang saya tertarik nih dengan inovasi A gitu di Polindra yang sudah dilahirkan gitu atau dicetuskan lah ya. Nah, gimana caranya? Syarat-syaratnya, prosedurnya gitu loh. Ya. Gimana caranya? Ada namanya kerjasama industri lah. Awalnya ya tetap kita harus ngobrol dulu kan. Datang lah ya maksudnya. Datang, ngobrol dulu apa kebutuhannya, permasalahannya dan sebagainya. Ketika sudah klik, kita akan membuat A dengan apa-apa gitu kan. Nanti, baru kita akan adakan kerjasama nih. Antara Polindra dengan pihak ketiga tadi. Setelah itu kita akan pastikan dibicarakan pendanaannya untuk riset itu dari mana. Kan pasti ada prototipe tuh kan. Ada produk awal. Berarti kalau riset mah belum ada dong. Misalnya sudah ada nih produknya. Produknya sudah ditemukan. Maksudnya patennya tadi sudah ada. Sudah ada. Mau beli. Tinggal saya tertarik aja. nih sama paten A gitu. Tinggal datang aja. Nah, gimana nih caranya? Belikah gitu kan? Enggak, kita akan MOU kerjasama. kah? Gitu. Kita akan kerjasama. Jadi paten itu kan tetap akan jadi patennya Polindra. Nanti pihak ketiga itu akan memproduksi alatnya. Pasti akan ada hitung-hitungannya. Nanti secara ekonomisnya ya dibicarakan di belakang lah. Berapa persen untuk... gitu ya. Intinya dikerjasamakan lah. Dan itu bisa lah intinya ya. Bisa. Baik itu yang sudah ada patennya maupun yang belum tadi ya. Yang belum misalkan maunya seperti apa gitu maksudnya. Betul. Ada MOU. Ada. Meskipun pihak swasta bisa ya? Bisa Pak. Silakan. Bahkan kami sedang mempersiapkan kalaupun misalkan ada industri-industri mau bekerja sama dengan kami, misalkan kami mau bikin training center di Polindra, boleh silahkan. Gitu. Buat di tempat kami namanya kerjasama kan pasti ada saling menguntungkan. Bukan ada di atas sama di bawah kan, tapi tetap kesetaraannya apa. Ya, itu nanti akan kita bicarakan. Kalau memang sudah ketemu
apa yang harus kita lakukan dan apa keuntungan yang mereka dapatkan, ya sudah kita lakukan. Jadi bukan hanya ini. Termasuk yang hari ini kami itu kan mau membuat program profesi insinyur. Balik lagi ke program profesi insinyur tadi. Itu sudah ditangkap oleh Pertamina Balongan. Oh, Pertamina melihatnya positif karena mereka butuh. Daripada mereka menyekolahkan karyawannya keluar jauh-jauh kan. Iya. Di Indramayu ada. Toh kan jadi Pertamina langsung respon itu langsung respon ketika kami bicara tentang ini, kita mau bikin ini, mereka langsung respon positif karena mereka kebutuhannya banyak. Dan MOU? Kalau sama Pertamina kami sudah MOU. Sesuai kebutuhan Pertamina lah ya. Ya ada beberapa proyek lah yang kita ini kerjasamakan. Nah, balik lagi di masalah inovasi daerah tadi ya, di lebih ke inovasinya. Nah, saya tertarik di soal paten nih gitu ya, di paten yang Polyndra itu didokumentasikan nggak di Polyndra-nya? Misalnya ada sekian paten yang sudah ada di Polyndra gitu, misalnya 100 kayak 200 kayak gitu misalnya. Ada. Jadi, ini yang udah dibeli, ini yang belum gitu ada gitu ya. Ada, nanti tinggal datang aja ke Polyndra, ke Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Nanti di sana sudah ada daftar paten yang kita punya, mana yang sudah hilirisasi, mana yang belum, mana yang siap produksi gitu, mana yang masih tahap pengembangan awal dan semacamnya. Barangkali mungkin kapan-kapan Padir pameran gitu. Oh siap. Nanti, pameran paten gitu, Polyndra gitu. Itu bisa nggak? Biar masyarakat tahu gitu. Kami tiap tahun ada pameran produk namanya Pak. Tiap semester kami ada pameran produk yang dibuat oleh mahasiswa, yang dibuat oleh dosen-dosen kami di Politeknik Negeri Indramayu. Ya itu kan produk, maksudnya paten yang sudah sebelumnya. Iya, itu sifatnya mungkin kita baca doang gitu, bisa nggak? Bisa. Keren itu. Itu patennya kan kalau Bapak masuk ke Polyndra nanti di sana banyak poster-poster teman-teman. Oh, di PKM itu hasil PKM-nya? Hasil PKM banyak di sana. Kami hampir tiap tahun tuh buka biasanya sih rangkaian Disnatalis Polyndra. Rangkaian Disnatalis Polyndra kita membuka open booth lah. Semua produk-produk Polyndra kita pamerkan di sana. Dan itu terbuka, silahkan untuk umum. Berarti boleh dong para pengusaha datang gitu ya? Boleh. Mana nih yang pas gitu? Boleh. Wah ini pas nih gitu. Ini sebenarnya masih dalam perancangan kita. Nanti ada bisnis matching namanya. Bisnis matching. Nah, tadi paten yang kita nanti kita undang industri-industri yang ada nih, yang kira-kira cocok nih kita tawarkan, kita undang semuanya. Kalau ada yang berminat yang cocok, ya silahkan dibawa sama industrinya. Ya misalnya contoh Indramayu ya, Indramayu kan kota mangga gitu kan. Pasti banyak inovasi dong untuk pengolahan mangga seperti apa. Misalnya mesin pembuat dodol mangga misalnya kan. Betul. Mesin manisan mangga gitu kan. Bukan hanya mangga, kami itu kan ada di kerupuk juga kami punya. Iya, Indramayu kerupuk ya kan. Nah, itu juga kan bagus juga itu ya Pak Dir ya. Bagus Pak. Jadi banyak ada di Segeran itu ada jelly jeruk kan Segeran. Oh ya, jeruk Segeran itu ya yang terkenal. Jelinya ada. Ada mesin kita di sana untuk sudah pernah ke sana? Sudah, kita untuk suplai kebutuhan mereka. Jadi karena mereka bilang ada kebutuhan tadi, ada permasalahan, ya kita bantu. Jadi bagi daerah misalkan desa-desa yang ada permasalahan tentang ini, ya silahkan datang ke Politeknik Negeri Indramayu. Nanti ketemu dengan tim P3M atau tim humas kami, nanti akan diarahkan. Jadi diskusi awal dulu kan, nggak harus langsung kita implementasikan kan, diskusi awal dulu. Kalau memang programnya cocok, maksudnya ada ahlinya di tempat kita dan bisa kita buat secepatnya, ya bisa kita buat. Mungkin saya pesen lah itu mesin dodol mangga gimana gitu Pak Dir. Boleh, tapi kan kebutuhannya untuk apa dulu? Iya buat dodol mangga kan? Iya kan, untuk 1 kilo, untuk 2 kilo, untuk 5 kilo. Nah, yang seperti apa nanti kan tinggal diskusikan aja. Keren itu ya.
Iya. Oke, keren. Nah, balik lagi ke pengabdian kepada masyarakat itu ya. Jadi ini sangat penting sekali ya untuk pengembangan inovasi di daerah. Jadi ekonominya juga maju kan, pasti kan gitu Pak Dir ya. Nah, tentunya ini juga tidak terlepas dari informasi Pak Dir ya. Betul. Jadi masyarakat mana tahu gitu kan Polindra punya paten A, B, C, D, pengusaha juga mana tahu A, B, C, D gitu kan. Nah, apa nih yang sudah dilakukan terkait sosialisasinya gitu untuk masyarakat? Apa kerjasama dengan pemerintah atau apa gitu? Iya, yang pertama itu memang kami masih mencari. Jadi program itu kan program prioritas ya. Bukti kami keberpihakan kami terhadap daerah. Kebutuhan daerahnya apa, kami bisa memberikan solusi yang terbaik untuk daerah seperti apa. Nah, urusan bagaimana pilihannya kemana, tetap kami juga punya keterbatasan personal. Jadi kami Indramayu kan luas 317 desa. Iya. Nggak mungkin kita semuanya bisa kita rangkul kan. Pasti ada desa-desa prioritas. Desa-desa yang memang kebutuhannya ada dan aktif lah pasti. Aktif dan desanya support. Terutama kan desanya support. Iya, harus aktif. Percuma kita memberikan support ke desa-desa tapi pemerintah desanya acuh. Iya, Pemdesnya pasif. Jadi nanti akan ya itu kan hanya terdampak pada 1-2 orang personal kan nantinya. Ya, tapi kan Polindra bisa langsung saja lah ke Pemdanya gitu. Iya, bisa ke desa. Iya tadi kebutuhannya kan karena kami masih belum bisa semuanya langsung, ya kita akan melihat prioritas apa yang sama. Misalkan dinas UMKM ada kebutuhan apa nih, boleh datang ke tempat kami, diskusi dengan tim kami, nanti inovasi apa dan kapan dimulainya, terutama kan unsur pembiayaan yang bisa kita bicarakan kan. Pembiayaannya dari mana nih? Apa dari sumber A, sumber B, sumber C kan bisa kita diskusikan. Bukan berarti semuanya itu harus sumber dananya dari Polindra. Nah, kita juga banyak sumber dana yang lain yang bisa kita ajukan. Misalkan pemerintahan daerah punya anggaran, misalkan Bapeda atau apa gitu kan, itu boleh kita kerjasamakan. Sehingga ada potensi daerah yang bisa berkembang. Yang muncul di Indramayu. Ini menarik nih Pak Dir ya. Nah, mungkin barangkali yang terakhir adalah keuntungan apa sih sebenarnya yang misalnya kan saya kalau mau membeli paten gitu ya, harus hitung-hitung bisnis dong. Betul, ya kan? Betul, pasti. Nah, takutnya tuh Polindranya maunya gede aja, harganya kan nggak kuat juga gitu ya. Iya. Nah, itu sebenarnya ada nggak sih, ya udahlah pinjam dulu gitu, boleh nggak gitu, atau kita kerjasama sifatnya gitu. Ya makanya nanti jangan mahal-mahal Pak Dir gitu kan, atau kita gimana? bicarakan di gitu ya, bisa di ini ya. Ya kita bicarakan di tempat lah nanti kan. Nggak bisa kita mengeneralisir bahwa nanti akan 10, 30%, 40%. Nanti tergantung kan tadi pasarnya seperti apa. Kalau memang barangnya kecil, produknya banyak kan, walaupun untungnya 1.000-2.000 tapi produksinya 10.000 misalnya masal gitu kan. Jadi gede juga gitu kan keuntungannya. Jadi itu fleksibel banget ya. Kita nggak bisa mematok bahwa satu produk itu dijual sekian atau sekian persen untuk kami dan semacamnya. Nanti kita bicarakan potensi bisnisnya seperti apa. Tadi kan kalau bisnis itu kan ada hitung-hitungan bisnis. Potensi pasarnya seperti apa, produknya nanti lakunya berapa dan atau kalaupun nanti ada misalkan ada inovator lokal nih, ada perusahaan-perusahaan lokal lah misalkan mau menjadikan Polindra itu sebagai tempat inovasinya, boleh saja kita kerjasama. Misalkan ada perusahaan A nih bergerak di bidang pertanian misalkan, dia bikin mesin-mesin pertanian, mau kerjasama dengan Polindra untuk pengembangannya boleh. Jadi produksinya nanti di perusahaannya dia, pengembangan produknya di tempat kita. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Jadi inovasi tidak hanya dari Polindra berarti? Dari pihak ketiga juga? Ataupun mungkin pemerintah? Nggak masalah ya? Betul.
Oke. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi industri itu kan sudah mendekat dengan politeknik. Oke. Jadi teman-teman di mahasiswa politeknik itu sudah terbiasa dengan memecahkan permasalahan yang ada di industri. Sehingga belajarnya dia itu ya belajar aplikasi karena kita terapan, dia sudah menerapkan permasalahan kita selesaikan, lalu kita inovasikan dan selesai. Nah, itulah insinyur. Oke. Jadi insinyur itu bukan hanya teoritis, tapi dia sudah pernah melakukan proyek-proyek apa. Oke, luar biasa PII ini ya. Baik, Pak Dir, mungkin closing statement lah, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat maupun pihak ketiga gitu ya, khususnya terkait masalah inovasi daerah ya, terkait masalah tadi hak paten-paten lah, itulah maksudnya itu di Polindra. Ini silakan. Makasih. Jadi kami sangat terbuka di Politeknik Negeri Indramayu untuk bekerja sama dengan semua pihak, terutama untuk membuat inovasi-inovasi basis lokal. Jadi kebutuhan-kebutuhan lokal nanti bisa kita kerjasamakan, terutama permasalahan yang berdampak besar terhadap masyarakat. Nah, dari awalnya adalah produk-produk atau permasalahan-permasalahan tersebut, masalah yang ada di sekitar kita. Kelihatannya sepele, tapi kalau itu kita kembangkan, itu bisa menjadi produk-produk unggulan daerah. Tadi mangga itu kan kelihatannya sepele, tapi kalau sudah jadi pura, produknya bisa jadi produk impor. Kalau memang kita produksi secara massal dan bisa sesuai dengan standar internasional, sehingga adanya Polindra hari ini bisa berdampak luas terhadap inovasi daerah kita. Terima kasih Kang Almak. Nanti ke depan mungkin ada beberapa podcast yang mungkin langsung lihat produk-produknya. Wah, keren itu, Pak Dir ya. Jadi nanti langsung. Jadi bukan hanya ngomong ini buktinya ada gitu. Inovatornya langsung. Oke, siap-siap. Jadi mereka buat apa, mereka akan menjelaskan produk-produknya sehingga lebih spesifik lah ya. Oke, siap. Kalau ada industri yang mau untuk berminat dengan teknologi tersebut, ya silahkan langsung hubungi aja teman-teman kita di sana. Oke, Pak Dir, terima kasih sudah hadir di Elma Corner. Nanti kita ketemu lagi, mudah-mudahan tidak bosan ya Pak Dir ya. Siap, terima kasih. Oke, kita nanti akan lanjut di edisi berikutnya di Alma Corner. Alma Corner, simak oper no baper.